kufu itu yang kesetaraan, kesejajaran dalam perjodohan. Sebab kalau itu nanti tidak setara, tidak sekufu, itu juga akan mempengaruhi nanti ke depannya. Ya, bukan kita membeda-bedakan, tetapi itu adalah sebuah realita yang terjadi begitu. Ya, realita yang terjadi. Terutama kufu itu adalah dilihat dari prianya terhadap perempuan itu. Kalau pria itu memiliki pendidikan yang jauh dibandingkan dengan perempuannya, karena sedang dia adalah calon pemimpin rumah tangga, maka dia akan terjadi hal yang pasti tidak seimbang. Contoh ya, perempuan laki-laki ini tidak berpendidikan, tidak punya pendidikan apa-apa. Mungkin tidak tahu apa di Malaysia namanya, barangkali dia hanya di elementary kah, atau mungkin dia hanya di junior high school gitu ya. Ya, seperti itu saja. Sedang perempuannya adalah doktor mamanya dia. Dia adalah graduate, dia master dan dia adalah seorang wanita yang profesional. Ya, kemudian juga kita lihat cara dia berbicara, cara dia berpikir, cara dia berpandangan dan sebagainya gitu. Kalau kita berjodoh dengan laki-laki seperti itu, ya biasanya, karena itu adalah kufu, biasanya perempuan itu, laki-laki itu tidak bisa memimpin. Akhirnya dia akan dipimpin oleh perempuan. Kalau sebuah rumah tangga pemimpinnya adalah perempuan, ya itu akan terjadi ketimpangan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah yang memimpin. Sedang pemimpinnya tidak layak untuk memimpin. Dia tidak punya ilmu, dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya pendidikan yang bagus begitu. Nah, itu juga seperti itu. Jadi di dalam Islam itu ada kufu tadi itu, kufu. Mungkin barangkali bisa difahami itu. Kufu tadi. Kufu itu menyangkut mengenai masalah pendidikan, menyangkut mengenai masalah pekerjaan, masalah juga mengenai nasab, mengenai nasab. Jadi yang jadi ukuran kufu adalah kalau laki-laki itu di atas, perempuannya di bawah boleh. Karena laki-laki itu akan memimpin. Umpamanya seorang laki-laki, ya dia adalah keturunan raja Malaysia dia. Ya. Dia raja, dia ada anak raja dari Malaysia, umpamanya saja. Kemudian dia menikahi gadis desa yang tidak punya pengalaman apa-apa. Biasa saja, tidak punya pendidikan, boleh. Karena dia akan memimpin nanti laki-laki. Gadis itu akan bisa dipimpin. Tidak apa-apa. Tetapi kalau sebaliknya, tidak boleh. Sebaliknya tidak boleh. Perempuannya adalah anak raja. Ini laki-lakinya adalah orang yang betul-betul tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Ya, orang-orang yang istilahnya apa ya, tidak berpendidikan, tidak, ya bolehkah itu dijalankan? Ya pasti akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Karena jiwa dan darah daging yang melekat dalam perempuan itu memimpin, dan dia biasa hidup di dalam suasana kerajaan, suasana kemewahan, suasana akan dapat suami yang istilahnya tidak berpendidikan seperti itu. Kasihan itu nanti hidupnya si laki-laki itu akan jadi hamba dia. Nah, walaupun bisa terjadi pernikahan itu, tapi tidak akan terjadi keharmonisan. Padahal kita dan jiwa seorang perempuan itu secara naturalnya dia mau dipimpin, dia mau disayangi, dia mau diarahkan, dia mau di-guide. Ya, itu jiwa perempuan yang tidak bisa dia mau kalau dia dalam punya masalah, dia mengeluh, dia bermanja-manja dengan suaminya, dia akan menjatuhkan diri pada suaminya karena dia lemah, dia minta untuk digapai, dia minta untuk disayang, dia minta untuk dipeluk, dia minta untuk dibuat keluh kesah hatinya, kemudian diselesaikan masalahnya dia dengan pikiran, pengalaman suami, dengan kelembutan hati suami, dengan ilmu yang dimiliki suami, dengan keluasan pengalaman yang dimiliki suami, sehingga gundah gulana dan kesedihan dan perasaan yang dirasakan istrinya
akan bisa diselesaikan oleh suami yang macam itu, akhirnya mesralah hidup itu. Tapi kalau suami tidak ngerti apa-apa itu, dia tidak ngerti dia kayak gitu tuh, akan terjadi hal yang tidak pas nanti rumah tangga itu. Ya. Justru dia yang malah mengeluh, istrinya dikeluhin dia. Istrinya yang punya, yang bisa menyelesaikan masalah dan lain-lain sebagainya. Itu rumah tangga tidak akan terjadi harmonis. Islam itu memilih kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Begitu. Kalau dari awal sudah jelas tidak adanya kekufuan yang seperti saya ceritakan tadi, ya, maka tidak bisa dilanjutkan. Ada sebagian pendapat ulama yang bahkan menyatakan tidak sah pernikahan itu kalau tidak kufur. Di antaranya dalam madzhab Syafi'i. Ya, tidak sah. Kalaupun ada pengesahan itu harus meminta persetujuan dari sekian banyak dari ahli wali daripada perempuan itu. Ya, seperti itu. Jadi itu dibentuk atau disusun daripada hukum tersebut itu terjadi karena juga adanya pengalaman di dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Akan terjadi, sudah terjadi di dalam sekian lama di dalam hukum-hukum Islam yang dahulu kala, seperti itulah maka dibentuklah hukum dalam pendapat Imam Syafi'i adanya namanya kufur. Ya, kufu. Sama juga seperti juga kufu di dalam agama. Orang berbeda agama, jelas tidak bisa. Kalau orang laki-laki, dia muslim, ya dia boleh nikah dengan ahli kitab. Yang asli ya, asli dari Yahudi, asli dan Nasrani. Yahudi itu mungkin dari orang-orang yang ada di Israel sana, ya. Kemudian di Nasrani yang asli dari Vatikan sana atau dari Romawi, ya. Dari mulai sejak dahulu keturunannya itu memang dia adalah orang Nasrani, sejak dari kakek moyangnya adalah Nasrani, ya, atau kakek moyangnya dia adalah Yahudi, ahli kitab namanya. Boleh laki-laki nikah dengan orang itu karena laki-laki memimpin nanti dia akan bisa mengarahkan perempuan itu kepada hal yang benar, insya Allah. Kalau dibilang boleh ya gitu. Ya, tetapi kalau sebaliknya tidak boleh. Perempuannya muslimah, kemudian laki-lakinya Yahudi. Perempuannya muslimah, kemudian laki-lakinya Nasrani, tidak boleh. Karena nanti pasti laki-laki itulah yang memimpin. Sedang muslimah dipimpin dengan orang yang bukan muslim, maka tidak pantas, tidak dibolehkan. Itu tidak sah kalau itu terjadi pernikahan. Jadi kufu di bidang agama. Gitu. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan dia tidak sah. Di antara yang mengatakan tidak sah adalah Imam Syafi'i. Kalau dalam tidak kufur. Ada juga orang yang ini tidak menjadi sebuah patokan misalnya gitu ya. Kalau seandainya ada orang tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia berpengalaman hidup, itu lain lagi. Dan dia sudah buktikan dengan pengalaman hidupnya, dengan kesuksesan dia dalam berbisnis, ya, kesuksesan di dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Padahal dia tidak punya pendidikan tinggi. Semuanya dia tidak sampai kepada graduate, kepada university, ya, tidak juga master, tidak doktor, apalagi tidak. Dia mungkin junior high school saja, ya, atau senior high school. Tapi dia pandai dia. Ada orang seperti itu. Profesional, dia bisa buat bisnis yang bagus dan dia memang bisa berinteraksi masyarakat dengan bagus. Itu tidak masalah. Berarti dia orang sudah terbukti dia. Tapi kalau dia tidak ada hal yang seperti itu, memang pendidikannya dia rendah, juga di dalam sosial kemasyarakatan dia juga rendah, ya dia kalau seandainya orang ini mendapatkan seorang wanita yang tinggi dalam pendidikannya dan itu tetap terjadi, saya yakin tidak akan terjadi. Dari itulah Imam Syafi'i mengatakan
tidak sah itu karena itu. Walaupun sama laki boleh. Karena tadi itu akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Karena berbalik, nanti yang memimpin adalah perempuannya.